Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Pada tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik mampu memahami tentang qada dan qadar. Peserta didik mampu memahami hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar. Selanjutnya, kepada pengertian qada. Qada secara bahasa artinya keputusan, ketetapan. Sedangkan menurut istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di Lauhul Mahfuz terhadap sesuatu sejak zaman ajali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Selanjutnya yaitu pengertian qadar. Qadar dari segi bahasa adalah ukuran, kepastian, kekuasaan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabam min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Selanjutnya yaitu macam-macam takdir. Takdir terbagi ke dalam dua, yaitu yang pertama takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubram. Yang pertama takdir mu'allaq, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diubah melalui usaha dan ikhtiar manusia. Yang kedua takdir mubram, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh manusia. Nah, ini ada contoh dari takdir mu'allaq dan takdir mubram. Yang pertama takdir mu'allaq, yaitu orang yang sakit. Jika orang yang sakit ini dia berusaha berobat untuk menyembuhkan penyakitnya, maka dia akan sembuh. Nah, bisa dilihat di sini ya bahwa yang dimaksud dari takdir mu'allaq itu yaitu takdir yang bisa diubah oleh usaha dan ikhtiar manusia, yang dimana orang sakit dia berusaha untuk berobat agar penyakitnya bisa sembuh. Yang kedua yaitu orang miskin. Jika dia bersungguh-sungguh untuk bekerja keras, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jika si orang miskin ini berusaha untuk mencari pekerjaan, mencari sesuatu yang bisa mencukupi kehidupannya. Yang kedua yaitu takdir mubram. Contohnya yaitu kematian. Setiap makhluk pasti mengalami kematian dan kita tidak tahu kapan kita akan mengalami mati itu. Jadi itu yang disebut dengan takdir mubram, karena kita tidak bisa menghindari takdir tersebut. Yang kedua yaitu hari kiamat. Maksudnya yaitu ketetapan Allah yang pasti terjadi dan tidak ada yang mampu menghentikan. Kita tidak bisa menghindari kejadian tersebut karena itu sudah ditetapkan oleh Allah kapan waktunya itu akan terjadi. Untuk kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu iman kepada qada dan qadar mengandung makna bahwa mukmin hendaknya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan qada bagi semua makhluknya.
Sebagai seorang yang beriman, sebaiknya kita yakin dengan sepenuh hati bahwa segala ketentuan yang terjadi di dunia ini semuanya telah ditentukan oleh Allah sejak zaman ajali. Dan kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita itu berkaitan dengan takdir mu'allaq ataupun dengan takdir mubrom. Baik, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.